Hai. Aduh. Podcast orang biasa itu adalah podcast yang menurut kita apa? Yang nggak cuma orang-orang terkenal doang lah yang bisa bikin podcast dan berbagi Iya. pengalaman-pengalaman yang jujur dari dalam hati. Kita hari ini mau bahas tentang alhamdulillah beberapa bulan yang lalu gue udah mulai menutup aurat dengan Ya berhijab, Allah. mengikuti Andre yang udah lebih dahulu. Gila. Nah, terus habis itu kita di sini mau buka-bukaan aja. Kenapa sih? Apa sih yang menyebabkan Londre akhirnya menutup aurat terus diikuti sama gua ya kan? Tunggu, boleh nggak gua aja dulu yang nanya? Karena lo masih baru nih. Iya, karena juga dulu tuh kita sama-sama ini Andre dari zaman dulu. Buset. Ya, jadi gue tuh sama Andre udah lama banget nih gak ketemu. Di episode 1 ini pertama kali lagi kita ketemu setelah a long time ago lah ya. Dulu kita pernah kerja bareng juga. Kita tuh dulu tuh tandem di salah satu program TV. Banyak program lah ya, dari makanan, terus anak-anak, pokoknya gitulah, ada di salah satu stasiun TV, tapi TV kabel ya. Iya, TV kabel. Gue inget banget waktu itu pas kita pertama kali ketemu. Gue kan lupa di mana. ini di Senopati Coffee apa tuh? Anomaly Coffee Senopati. Kita pertama kali kan syuting situ kan, inget nggak? Yang lo lagi syuting terus gue datang ya. Oh Terus iya. dengan rambut Rara yang gimbal Anjir, gue ala-ala masih itu. gimbal dulu tuh gue pernah gimbalin rambut gue, tau gak sih? Pokoknya masih zaman absurd gitu deh. Iya, gimbal terus rambut pakai outernya tuh yang dia buntung gitu ya. Terus pakai sepatu yang hits banget itu. Gue lupa asli. Apa namanya? Lo lagi syuting apa sih? Kopi ya? Iya, gue lagi syuting kopi gitu ya? itu. Pokoknya Rara ini banget lah, IKJ banget. Sumpah dia IKJ abis. Kalau gue ngeliat Andre tuh kayak dia lebih kayak yang sesabar itu. Dia bisa nahan emosi, nahan amarah, dan dia selalu menjadi penengah di antara keributan-keributan yang kita buat bersama siapapun ya. Nah, dan lebih dewasa gitu. Ya, gue belajarnya sama Dede soalnya. Gue yang tanya duluan ya. Oke, lo nanya duluan. Jadi gini, dewasa ini asik. Dewasa ini, gue nggak tahu kenapa nih ya. Jangan ngomongin gue dulu ya, ngomongin Rara dulu. Jadi waktu itu kan karena kita udah lama banget nggak ketemu, terus tiba-tiba gue suatu hari lihat Instastory. Nah, lo kenapa sih lo galau ya? Kan banyak tuh orang-orang yang kayak gitu. Oh iya ya. Ih, banyak banget. Instastory gue tuh menunjukkan kalau gue galau. Beberapa orang sih ngomong kayak gitu sih ya? emang. Ya. Terus. Maksudnya gue kan tidak mau judging lo kayak gitu loh. Ya udah, gue cuma pantau. Pasti kan ada hasil ya kalau misalnya memang sesuatu yang kita publish pasti akan ada tujuannya gitu. Gue tahu nih, gue akan nemuin tujuan ini gitu. Nah, lalu suatu hari benar gue ketemu tujuannya. Ternyata dari kata-kata Rara yang puitis di Instastory, dari tipe-tipe Instastory-nya Rara, itu gue ngeliat ini kayaknya orang ini sungguh agamis sih. Ini ada apa? Coba tolong dijelaskan bagaimana. Apaan? Jelasin apa? Iya, kenapa lo akhirnya bisa hijab? Akhirnya. Itu kan kayak Oke, kalau oke, ngeliat oke. dari masa lalu kita berdua kan kayak aneh banget sih nih orang tiba-tiba hijab gitu kan, kayak nggak mungkin ya kan, apalagi netizen. Apalagi kita dulu tahu rambut sendiri. gue yang dari gimbal reggae gitu coy, kuset deh. Terus sekarang akhirnya gue berhijab. Sebenarnya sih karena emang sebenarnya hijab itu adalah kewajiban. Yes. Cuman masalahnya adalah apakah kita mau melakukan itu apa enggak kan? Maksudnya apakah kita udah siap secara lahir batin dijudge sama masyarakat juga kan? Hijab juga sebenarnya di Indonesia mungkin meskipun udah banyak, tapi di beberapa lingkungan kayak lingkungan gue yang artsy gitu. Seniwati ya? Iya kan, itu kayak mungkin dianggap beda lah gitu kan. Sebenarnya itu. Dan gue pun memutuskan untuk berhijab juga karena selain itu adalah wajib dan gue ngerasa
gue emang udah siap dan udah don't care sama pandangan orang-orang atau pandangan seniman itu, gue juga ada satu hal banget sih yang bikin gue akhirnya udahlah ini jalan gue gitu. Apa tuh? Karena sebenarnya kayak sebelum gue melewati masa-masa spiritual ini ya, sebelum gue pergi umroh, kayak gue pacaran sama orang yang beda agama 2,5 tahunan. Cuman kayak gue udah kenal sama dia, udah deket tuh kayak 3 tahunan sekitar segitu. Karena memang kita tuh kayak nggak pernah ada anniversary, atau kita nggak pernah tahu kapan kita bener-bener actual jadiannya tuh kapan gitu. Karena sebenarnya dari awal pun gue udah sama dia udah tahu kalau kita tuh udah nggak akan bisa. Jadi ya udah nggak akan ada kita jadian gitu. Tapi emang ngalir aja. Dan ini orang nih emang di antara mantan gue yang lain, atau di antara orang-orang yang pernah deket sama gue, emang gue nggak tahu kenapa emang paling sulit gitu. Gue nggak tahu ini ya cobaan atau emang jalan Allah buat gue diketemuin dulu sama dia sebelum akhirnya gue memutuskan untuk berhijrah, untuk memakai jilbab. Karena jujur gue memperdalam ilmu agama gue, makin memperdalam ilmu agama gue dan melakukan kewajiban gue menutup aurat adalah salah satunya adalah karena gue takut. Gue takut ke bawah suasana, gue takut ke bawah sama dia, gue takut gue nggak bisa jalan pulang, ngerti nggak sih? Pulang dalam arti kata kutip ya gitu. Jadi gue semakin gue cinta sama dia, semakin gue sadar kalau hubungan gue dalam itu adalah semakin gue takut. Gue semakin takut sama Allah gitu. Gue takut gak bisa pulang lagi. Jadi dalam kurun waktu 2,5 tahun itu yang gue gak sekali aja gue berusaha pergi gitu dari dia, tapi ya berkali-kali. Cuman akhirnya balik lagi dan sampai akhirnya gue bener-bener ngerasa gue perlu tobat nih. Ya udah, pilihannya adalah lo pilih murtad atau lo pilih nikah beda agama, atau lo pilih balik pulang gitu kan. Ya gue jelas pilih pulang lah ke jalan yang benar gitu. Karena kalau nggak kayak gitu, kalau nggak terus gue berhijab dan gue membatasi diri, gue pasti akan balik lagi. Karena dari sekian tahun gitu gue pacaran sama mantan-mantan gue yang udah mungkin dulu gue putus dengan sadar kalau gue udah nggak cocok, tapi sama cowok ini tuh gue kayak ngerasa kayaknya hampir nggak ada yang gue nggak cocok ya dari dia, kecuali agama itu doang gitu. Jadi ya udahlah, emang gue harus pulang, emang ini jalannya gue untuk nggak balikan lagi sama mantan gue. Jadi ya udah, gue akhirnya memutuskan untuk gue berhijab, terus gue bertaubat, gue minta maaf sama Allah karena gue udah mengingkari lah selama melampaui ini. batas ya. Udah melampaui batas. Ya. Guys, by the way, Rara berkaca-kaca. Dia berkaca-kaca banget. Gitu. Kalau lo gimana? Kalau gue tuh sebenarnya hijab itu gue nggak kepikiran sebenarnya. Cuma nggak tahu ya, gue kayak dikasih clue sama Allah. Gue tuh suka iseng gitu kan, gue kan suka pakai pasmina kalau kemana-mana tuh, ya kan? Kayak lo suka bawa-bawa iya, gitu. bawa lo dari dulu kan, gue suka bawa-bawa pasmina gitu. Terus gue coba aja gitu kan di dipakai gitu. Tapi waktu itu tuh gue cuma mikir gini, gila gue nggak cocok banget, gue kayak uni-uni Padang gitu kan. Karena kan gue emang orang Padang kan, kayak lo kayak uni-uni Padang banget, gue nggak mau gitu. Terus akhirnya waktu itu gue juga punya pacar, dan lo tahu banget. Kayak mantan-mantan gue nggak ada yang lo tahu ya. Nggak ada yang gue nggak tahu. Ya nggak ada yang nggak tahu gitu. Jadi dia tahu semua guys tentang percintaan gue. Terus ini sama yang mana? Sama yang terakhir. Oh ini ya, benar. Sama yang terakhir. Nah sebenarnya ini bukan karena cowok sih, gue akhirnya terpilih mungkin ya, tergerak hati gue buat pakai hijab gitu. Nggak juga gitu. Kalau misalnya gue karena laki-laki, mungkin dari pertama awal gue kenal dia, terus dia pengen, lo cantik deh kalau misalnya lo pakai hijab. Gue udah pakai hijab, cuma gue tau sendiri gue anaknya batu kan. Tapi kita tuh kalau disuruh-suruh malah males nggak sih? Iya, jadi malah males ya kan. Iya, emang harus ada kesadaran atau harus ada trigger kan? Trigger sendiri. Gue hubungan sama dia, pokoknya udah 3 bulan hubungan sama orang itu, sama mantan gue itu. Jadi dia tuh yang selalu, lo tuh
cantik banget kayak gadis-gadis Turki kalau pakai hijab. Terus kan what, nggak deh, gue mendingan warnain rambut deh, karena kan lo tau gue nggak pernah warnain rambut kan. Satu ketika gue warnain rambut gitu, mendingan gue warnain rambut deh. Hati gue tuh kayak menolak, cuma gue tuh kalau ngomong sama dia iya ya kayak gitu, lo tau kan yang gitu, iya ya bla bla bla. Terus akhirnya mungkin gue kenanya dari apa namanya, dari sikap gue yang iya ya itu. Jadi gue kena nih suatu ketika waktu itu di kantor ada acara waktu itu synchronize kan. Kita dan kita ketemuan nih dan sama-sama belum pakai hijab. Jadi belum. Masih bawa botol orang tua kemana-mana, iya. Gila. Maksudnya guys, kita emang beneran se-absurd itu parah sih banget. Terus Rara sama cowok kan, temennya pakai topeng. Terus gue dan dia ngeliat gue, ya gue masih dengan gaya gue yang pakai kulot, terus apa namanya, pakai baju Sabrina kayak gitu, terus rambut gue merah bawahnya, atasnya hitam kayak gitu. Dan gue waktu itu ya masih, walaupun gue nggak minum ya, cuma gue ngerasa ya biasa nyatu aja sama apa namanya, situasi itu. Nah lucunya adalah waktu itu mantan gue udah bilang yang iya gue pengen impian gue banget nih lu tuh pakai hijab kayak gitu. Ya impian dia, impian gue kan enggak, gue kan kayak gitu ya nggak sih. Ya impian lu egois banget lu pengen gue juga punya impian sendiri kali ya kan. Lu nggak tahu impian gue habis ini rambut gue pengen gue biruin ya kan. Lu nggak tahu sebatas itu ya. Sebatas itu gitu. Maksud gue bukannya mantan gue itu apa ya, kayak lo nggak bener nih, maksudnya lo maksain gue untuk pakai hijab, enggak, gue tau niat dia baik gitu loh, cuma gue nya nih yang tambeng, ngerti nggak lo? Nah akhirnya pas kejadian pas hari ketiga itu ada kejadian di mana lo tau lah suasana itu hingar-bingar banget. Lo tau lah orang bawa botol orang tua kemana-mana, terus ada hilang kesadaran juga ya kan. Terus ada satu ketika gue itu bukan dilecehkan ya, kayak gue tuh nggak suka, lo tau kan, kayak kita tuh nggak, sebagai perempuan nggak suka lah orang asing tiba-tiba megang tangan lo, terus orang asing tiba-tiba ajak lo joget kayak gitu. Terus kita yang perempuan baik-baik, walaupun kita nggak hijab pada waktu itu, walaupun kita urakan, ngerti kan, gue juga nggak mau kali lo menganggap, lo laki-laki menganggap kita tuh menyamaratakan gitu. Kayak gue tuh bisa apa maksudnya, bisa diajak bandel gitu, enggak gitu. Nah pada saat itu gue ada orang asing tuh kayak joget-joget, mereka itu pada emang hilang kesadaran gitu, joget-joget, terus dia kayak deket-deketin mukanya, ini apaan sih, gue bilang. Terus akhirnya gue cabut, dan gue ngerasa walaupun apa ya, itu kejadiannya nggak terlalu parah buat gue, cuma gue ngerasa gini, kayaknya gue tuh sebagai perempuan harus dihargai gitu loh. Gue tuh nggak mau kayak apa ya, main gandeng seenaknya. Gue tuh bukan perempuan yang mudah, yang kita dia yang ngerti kan, kayak mungkin kalau lo hilang kesadaran juga mungkin doesn't matter kali ya. Cuma gue tapi karena saat itu lo juga sadar lo kerja juga kan. Iya, gue lagi kerja, terus ini orang apa sih gitu loh. Gila, lo boleh terlarut dalam kehingar-bingaran suasana dan situasi pada saat itu, tapi tolong jangan ngerugiin orang lain lah. Maksudnya lo tuh nggak tahu orang lain yang datang ke situ, lo nggak bisa menyamaratakan kalau dia tuh asik untuk gaya lo yang lo bilang asik sendiri, ngerti kan lo maksud gue? Nggak kayak gitu. Gue tuh punya batasan. Gue nggak kenal lo gitu, jadi jangan bertingkah berlebihan. Nah dari situ gue ngerasa gila, gue udah diajak-ajak joget sama orang gitu, terus di tangan gue dipegang-pegang, ya ampun, gue kayak gue harus butuh dijai. Iya, maksudnya kalau gue tidak bisa menghargai diri gue sendiri, gimana orang lain gimana orang lain mau menghargai diri gue gitu loh. Makanya dari situ gue mikir kayaknya gue harus hijab deh gitu. Jadi kita tuh ketemu hari kedua ya. Hari kedua pas dari salon saya. Enggak, ketiga, bener. Gue ketemu lo belum pakai hijab kan? Jam 10 malam pas terakhir Disco Pantera gue udah hijab, Ra. Oh iya, Disco Pantera. Gue juga ke Disco Pantera sampai itu kan gue agak-agak mabuk juga tuh. Gue nabrak teman gue, tapi dia WhatsApp gue nggak ngeh sama sekali. Gue joget-joget aja gitu kan. Habis itu gue nabrak temen gue, tapi gue nggak ngeh kalau itu tuh dia. Pas gue nyampe rumah besok paginya kayak, lu sombong banget sih. Sombong. Saking gue juga maboy, jangan baper kali gitu ya. Itu jadi apa ya,
tipe kalau orang tuh kalau udah mabuk kan beda-beda ya, dan salah satu orang itu yang sok-sok asik ngajak gue joget itu kebetulan orangnya orang yang rese gitu loh. Jadi dia mungkin nggak biasa datang festival, terus tiba-tiba dia datang festival ya kan, mannernya beda nih ya. Lo biasa di klub ya, gue nggak tahu, cuma ini pandangan gue aja. Lo biasa di klub, terus tiba-tiba lo masuk ke festival, itu kan beda banget gitu loh. Jadi ya gue langsung udah deh, gue nggak nyalahin orang lain. Ini emang udah tuntunan gue buat berhijab. Jadi ya Bismillah aja lah gue pada saat itu. Tapi Ra, setelah lo berhijab, ada ujian apa setelah itu? Kalau gue setelah gue berhijab, ujian yang terbesar ya adalah pandemi ini, Dre. Secara gue freelance, kerjaan gue emang setiap hari, setiap bulannya nggak tentu, dapet duitnya berapa. Ditambah masa pandemi ini, izin keramaian semua dicabut, gue nggak bisa syuting, gue bener-bener nggak ada pemasukan sama sekali, kayak zero income gitu selama berapa bulan, sampai sekarang bulan apa sih? Mei. Dari bulan Februari. Secara Februari kan gue sempat umroh dulu, jadi gue emang nggak ngambil job. Pas Maret gue nyampe Jakarta, baru seminggu gue di Jakarta udah ada yang namanya corona tuh nyampe Jakarta. Jadi kayak itu sih menurut gue kayak ujian keimanan adalah, lo percaya nggak sih kalau rezeki itu udah diatur sama Allah gitu. Itu banget, karena ya as a freelancer nggak ada income, terus gue harus cuman bisa berdoa, sholat, gue minta sama Allah. Karena ikhtiar pun ya dengan cara kita di rumah doang rebahan kan juga sebenarnya ikhtiar ya, supaya kita nggak keluar, mengurangi supaya kita nggak kena wabah gitu. Cuman kan untuk ikhtiar yang berusaha bekerja tuh kan kayak hampir nggak ada sama sekali. Jadi ya udah cuman bisa berdoa gitu. Itu sih yang gue, mungkin kalau gue belum kayak gini gitu ya, mungkin gue stres dari asli, bisa gila kali gue. Ya, bener ya Raya. Bener loh, berapa bulan coy. Maksudnya orang juga pun kalau punya tabungan itu kayak banyak kok akun finansial yang nyaranin kayak lo harus punya tabungan minimal 3-6 bulan pengeluaran, ya kan? Tapi apa kalau udah pandemi kayak gini 6 bulan juga lewat gitu, bener. Ya kan? Gak ada yang tahu sama sekali. Gitu ya. Gitu. Kalau lo? Banyak, panjang, tau kan? Sumpah deh. Jadi, tapi agak panjang nih, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya guys. Kali aja dapat ilmu dari sini. Jadi gini, ini masih ada korelasinya sama synchronize kan. Jadi waktu habis ya terakhir di Skapantera itu kan gue udah pakai hijab tuh. Nah sampai ya alhamdulillahnya sampai hari ini gue masih pakai gitu loh. Lalu synchronize itu kan kalau nggak salah 5, 6, 7 Oktober ya kan? Nggak tahu, lupa. Jadi tuh lu kayak paginya belum berhijab, terus pas malam tuh lu langsung pakai hijab. Kayak ya lo tahu hidayah tuh datang di mana aja dan gitu. Kapan aja, nggak ngelihat lo tuh di mana, jam berapa, lagi ngapain, nggak gitu loh. Ya udah, itu lo dalam kehingar-bingaran musik kan, gue tiba-tiba dapat hidayah, itu kan luar biasa banget buat gue. Terus setelah itu jadi ini nih kelemahan gue setiap gue punya hubungan. Gue tuh nggak bisa kalau misalnya kita pacaran nih, terus mantan gue masih hubungan sama mantannya, wah itu lo tau sendiri, gue nggak bisa banget ya kan. Nah kebetulan pacar gue ini masih hubungan sama mantannya karena mereka masih udah bareng gitu. Gue coba dong wah gue niat mau nikah nih sama dia gitu kan, ngerti kan lo maksudnya? Gue mau nikah, gue nggak bisa nih seumur hidup gue. Jadi lo harus berdamai lah. Gue harus berdamai. Terus akhirnya gue mikir, gue sudah bisa berdamai sama diri gue sudah bisa berdamai sama masa lalu gue. Ya mungkin ini tantangannya untuk gue bisa berdamai sama masa lalu pasangan gue. Ya. Gue coba, gue berdamai. Gue kenal kok sama orang itu, sama si cewek mantannya ini gue kenal gitu. Terus akhirnya dia bilang, dia izin lah di pacar gue waktu itu, gue mau kerja nih sama si ini, kerjain ini di rumahnya, ya kan. Gue kan stranger ya buat dia, ya nggak dong, ya nggak. Gue stranger, oh ya udah, gue gimana orang cari duit, masa gue larang-larang, ya nggak mungkin dong.
ya udah gue bilang gitu. Terus menurut dia Ra, gue tuh berbeda ininya sikapnya ke dia. Lo kenapa sih ke pacar gue, lo kenapa sih kalau gue kerja sama dia kayaknya lo begini gini sebenarnya lu mikir aja gitu kan ya. Terus gue cuma pengen gue giniin, lo mikir aja, lo kan jelasan nih ya kan, kalau gue kerja sama mantan gue, kita sefilm deh misalnya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan di luar negeri misalnya, ya nggak, lo mampus nggak, lo gimana perasaan lo gitu lo, gue pengen balikin gitu, cuma tahan Andre, udah sabar, tenang. Terus akhirnya gue yang ya udah, saya minta maaf deh kalau misalnya emang ngebeda, yang namanya orang kita nggak bisa kadang kita nggak bisa kontrol apa yang ada di dalam diri kita gitu, kayak di bawah alam sadar tuh sebenarnya lu nggak suka tuh tapi keluar gitu walaupun kita udah tahan maksudnya udah tahan. Terus akhirnya gue mikir kan Ra, wah ini kalau misalnya gue sampai nikah sama dia terus dia masih begini nih, masih sama mantannya waktu itu, kerja bareng atau apa bareng, ya gue sih sebenarnya nggak masalah, cuma mungkin itu adalah hal yang sulit buat gue gitu loh. Itu sulit banget, kita kan nggak bisa menyamaratakan tingkat kesulitan dalam satu hubungan ya, ini sulit nih buat gue. Nah dari setelah sinkronis itu Ra, itu 2 minggu dia kerja bareng sama mantannya, minggu ketiga dia tiba-tiba bilang, mungkin ada sangkut pautnya sama omongan gue juga karena gue udah hijab. Terus gue bilang sama dia, saya mau total, karena ternyata ujiannya itu tuh Dura, lu bukan nangis pengen nangis, enggak, mau mati, tau gak lo? Sumpah mau mati, karena lu tuh nahan perasaan yang pertama lu bergejolak di dalam hati lo. Gila, ini dia tuh kerja bareng 2 minggu men sama mantannya men, gila lo, walaupun dia tetap ini sama gue, tetap in touch sama gue, tapi kita nggak pernah tahu apa yang dia lakuin ya. Pertama nggak ada jaminan ya kan, walaupun cowoknya enggak, tapi ceweknya kalau masih mau gimana? Nah kalau ceweknya masih mau, dan setahu gue, kedengeran gue, apalagi tuh mantan yang dia yang paling lama kan. Iya, dan sependengaran gue, berapa tahun mereka pacaran? 2 tahun katanya. 2 tahun mah lama Andre, kayak lu nggak bisa putus tuh gitu aja tuh, nggak bisa. Iya. Pasti kayak ada basa-basi dulu, maksudnya masih tetap deket, masih tetap apa gitu ya. Pasti. Itu iya benar, nggak bisa langsung prung gitu aja kayak gue di udah nggak bisa. Apalagi lu kerja, baru ya kan, apalagi lu baru juga kan, apalagi gue baru dan gue stranger Bo, tahu diri aja ya Andre ya. Jadi dari situ hati gue tuh kayak, aduh gila, ini gue nggak bisa nih kayak gini nih, gue nggak bisa nih kayak gini nih. Akhirnya gue harus ngomong nih. Nah udah, akhirnya gue bilang saya mau total dalam hijab gitu. Dan mungkin yang namanya laki-laki ya, sorry tuh saya sih sebenarnya nggak semua laki-laki, mungkin dia berpikir kalau, wah ini kalau misalnya mau total hijab berarti dia udah benar-benar nggak mau punya, ya dia nggak mau pacaran, dia nggak mau pegangan tangan. Kalau orang pacaran kan kayak gitu kan, nggak mau ciuman kayak gitu kan, udah yang aduh udah dihindarin deh. Dan akhirnya gue mikir tuh suatu hari kayak, ini gue harus gimana ya, gue harus dibawa kemana ya, karena di dalam hati kecil gue tuh, Dre udah lah, lo nggak usah pacaran lah, nggak ada gunanya lo pacaran kayak gitu, ngerti nggak? Dan sampai 1 hari H ini itu masih dalam 1 bulan yang sama tuh, dalam Oktober tuh, dia bilang ke gue, kayak kita temenan aja deh. Si mantan gue ini bilang kayak kita temenan aja karena gue tuh bawa dampak buruk buat lu, kata dia. Terus gue mikir kan, gue masih denial Ra, gue tuh kayak secara manusianya gue enggak kok, lu enggak bawa dampak buruk kok, lu baik-baik aja, gue malah belajar banyak. Itu gue secara manusia. Ternyata secara batin, dan gue tanya sama hati kecil gue, lu bener gak sih lu tuh mau hijab gara-gara dia, atau gara-gara apa mau lo, terus lo nggak mau pacaran, apa gara-gara mau lo sendiri, ataupun emang emosi dan keinginan lo sesaat doang nih gitu. Terus gue tanya sama diri gue sendiri, apa ya. Nah sampai satu ketika gue mengiyakan untuk gue udah nggak sama dia. Oke, kita putus lah nih gitu kan, gue nggak sama lo, tapi gue cuma minta satu hal, gue udah nggak bisa nih kalau kita putus, kita berhubungan. Gue bilang gitu sama dia. Oke. Gue coba Ra, tapi dia nggak mau, dia masih hold back nih, jangan dong, gue mau
tetap keep in touch nih sama lo gitu. Hello. Wah nggak bisa nih secara manusia gue ntar yang ada makin cinta Pasti sama lo lemah, gitu. iya. Karena pasti kita wanita tuh ada di posisi yang lemah, coy. Iya, Itu nggak pasti. bisa. Tapi hikmahnya ya, hikmahnya adalah ketika kita berhijab tuh jadi kelihatan, tau nggak sih? Jadi tersaring lah ibaratnya teman-teman, Iya. mungkin pacar. Jadi Benar. yang akhirnya ngejauhin kita tuh ya emang mungkin jalannya emang nggak ke situ, Nggak atau sefrekuensi sama nggak kita. satu frekuensi, atau emang mungkin udah nggak ada dampak baiknya lagi buat kita yang kayak gitu-gitu. Dan Iya. yang makin mau deket juga dari teman-teman yang dulu nggak deket terus jadi mau deket lagi tuh kayak kesaring aja gitu. Kesaring. Terus gue setuju sama lo bilang ya coba bayangin kalau kita nggak kayak gini sekarang, mungkin di dalam pandemi ini kita udah gila kali. Iya, Ya kan? Itu bener banget lah. Jadi setelah akhirnya gue memutuskan, oke, gue setelah ini gue tidak mau pacaran lagi, gue yakin lah kalau udah memang Tuhan kasih buat kita jodoh, ya udah kapanpun dimanapun kita akan bertemu jodoh kita gitu loh. Jadi gue udah bodo amat, gue nggak dengerin orang ngomong, terserah orang mau ngomong apa, toh lo juga nggak ikut andil dalam hidup gue, ini tanggung jawab gue, ini hidup gue gitu loh. Terus akhirnya gue mikir kan, sakit hatinya tuh kan luar biasa banget kan, sampai di satu poin gue mikir, gila gue goblok banget ya, gue bela-belain, gue rela-relain buat sakit hati sama orang, gue mengorbankan diri gue untuk sakit hati, terus gue terima yang nggak bisa gue terima. Itu buat gue adalah Iya, suatu bener. kebodohan Iya, yang bener. ya ampun, lo bucin banget sih Andre. Iya, emang bener. Iya. Jadi kayak setelah gue juga ingat-ingat ke belakang gitu, selama ini gue tuh pacaran emang ternyata ya kebanyakan menderitanya cuy, Iya, daripada coy. kebanyakan bahagianya juga. Ya memang pasti bahagianya ada gitu kan, tapi kayaknya menderitanya jauh lebih banyak ya Bu, Iya, daripada iya. ya kan. Terus jadi kayak, terus apa faedahnya? Faedahnya nggak ada gitu. Dan akhirnya gue kan udah nggak hubungan kan, akhirnya gue keep kontak sampai sekarang. Nggak keep kontak sampai sekarang. Terus dari situ gue mikir tuh, ini gue nanya lagi ke diri gue, lo bener nggak nih lo pakai hijab apa gara-gara dia pengen impian dia buat punya pasangan tuh hijab, atau emang ini mau dari diri lo sendiri gitu. Terus gue tanya diri gue, tanya hati gue, tanya pikiran gue, pokoknya gue dengerin semuanya deh, gue dengerin hati gue, dan gue dengerin diri gue. Terus nggak, gue emang ini mau gue gitu loh. Kalau misalnya memang gue mau karena orang lain, ya ngapain juga, pasti gue pas putus sama orang itu juga gue pasti akan buka juga, ngerti kan lo maksudnya? Nggak, kok ini mau gue, karena tuntunan itu yang ngasih tahu, ini lo tuh yang bener tuh kayak gini, sayang lo tuh udah secara personal lu baik-baik aja, lu bukan anak-anak yang dalam tanda kutip nakal gitu, tapi sayang aja kalau kebaikan lo tidak dibalut gitu loh. Betul Ya, betul banget. Terus akhirnya gue di situ Kayak jadi lengkap gitu jadi ya. lengkap gitu loh, udah ibarat Dragon Ball, bolanya tuh udah ketemu semua gitu loh. Jadi ya udah, gue yakin kok, gue ngerasa Allah itu kan maha baik ya, Allah itu kan maha tahu segalanya gitu. Jadi ya udah, apa yang baik yang buruk buat Ya, kita, apa yang baik terus dan harus buruk. kemana kita Ya, setelah ini, kayak gitu-gitu betul. sih kalau menurut gue. Jadi akhirnya sakit hati gue yang sakit itu gue udah abaikan, gue udah bodo amat, gue pengen jadi diri gue yang baru, gue harus lebih positif, gue harus lebih semangat, gue harus bisa menginspirasi. Kalau bisa menginspirasi orang gitu loh, gue akan sangat senang. Yang penting hidup gue tuh kayak sekarang simpelnya, gue nggak mau, yang penting gue tidak menyakiti hati orang lain, gue baik dan gue benar, dan nggak aneh-aneh sih, itu aja sih gue. Gini deh masalah pandemi ini deh, lo gimana tenang aja lah, kok punya Allah kok sandaran gue. Iya benar banget, itu berasa banget sih ke gue yang ya gue tuh nggak punya gaji tetap Dre, tapi gue percaya gue punya rezeki gitu. Semua orang tuh punya rezeki gitu loh. Iya. Dan akhirnya sih gue kalau balik lagi ke pacaran ya, kayak gue stop deh. Gue pas gue putus nih, sebenarnya sebelum gue putus kan gue udah bisa memprediksi gue kayaknya putus nih kayak gitu kan, karena gue bergejolak nih. Gue mikir nih, kalau gue putus sama dia, gue gak mau pacaran lagi, karena nggak ada gunanya buat gue. Karena lo pacaran pasti akan gitu juga polanya. Jadi gue kayak, aduh udah deh, gue sekarang menutup segala hal yang membuat gue sakit. Jadi bahkan person in person gitu, kayak wah lo tuh potensi buat nyakitin gue,
gue hilangin. Lo potensi buat nyakitin gue Mending hilangin. kita jaga diri Yes. kita sendiri sih, benar. Karena gue sekarang pengen jiwa gue tuh kayak ngomong tuh, udah Lendra, this is your time to shine gitu loh. Ini waktu lo untuk bersinar, lo harus terima hal-hal baik, hal-hal bahagia, karena lo udah cukup menderita beberapa tahun ini gitu loh. Jadi udah, jangan dengerin orang ngomong, kita harus bangkit, kita harus shining, kita harus buktiin ke orang-orang yang mereka omongin itu nggak benar gitu loh. Bahkan ya orang-orang yang maksudnya di hati gue tuh, kita kan bisa nilai ya, ini orang nyakitin nih, ini orang enggak. Di Instagram itu gue mute semua, gue nggak lihat instastorynya dia bertahun-tahun. Jadi bodo amat, gue nggak peduli. Karena ketika lo ada di chat bar itu tuh, bar instastory itu terus ada muka lo, gue langsung kayak kerimain, wah lo nyakitin gue nih. Dan itu gue takutnya akan ada potensi gimana gue ntar balas dendam lah, ntar ini aduh gue jadi kayak mental illness. Jadi udah mendingan gue buangin aja deh orang-orang yang kayak gitu. Gue udah bodo amat, gue nggak peduli, gue pengen bahagia tanpa lo, dan gue yakin apa yang Allah udah kasih di inner circle gue itu yang terbaik sih gitu loh. Ya buat yang denger ini sih sebenarnya ini adalah pandangan kita, subjektif kita gitu, tapi semoga sih membawa pengaruh baik dan ini memotivasi karena gak ada yang gak mungkin. Dan satu, Allah itu maha pemaaf. Jadi apapun kelakuan kita di masa lalu dan masa ini yang kita masih punya dosa, Allah itu maha pemaaf. Dan kita harus terima apapun yang ya udah, gue terima gue di mantan gue masih hubungan sama mantannya misalnya gitu. Ya udah kita terima, dan itu dengan penerimaan itu kita akan berubah gitu loh pola pikirnya, jadi bisa memaafkan segala sesuatu hal yang akan terjadi gitu loh. Intinya sih terima, dan kayak udah takdir ya, maksudnya jalan hidup kita udah ditentuin gitu. Jadi tenang aja, tinggal seberapa besar hati kita, seberapa besar kita lapang dada dan ikhlas untuk menjalaninya. Dan jangan salah loh, dengan hijab itu gue tuh lebih pede, tau gak lo? Duh, gue tuh dulu kan mana mau gue in frame di Instastory gitu. Tapi pas gue hijab, gue kayak ngerasa, nanti deh kalau misalnya ada orang yang mau hijab ya kayak kita ya, pasti ada yang, gila, kenapa gue gak dari dulu nih hijab gitu. Kalau gue dari dulu hijab, mungkin gue akan lebih apa ya, lebih tahu diri gue kayak gimana gitu. Walaupun setan banyak. Ya, lo kayaknya cantikan gak pakai hijab deh gitu kan. Pasti banyak yang kayak gitu kan. Jangan dengerin, udah dengerin aja kata hati lo. Iya benar. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau berkenan mendengarkan dan membuang waktunya selama kurang lebih 30 menit untuk mendengarkan ocehan-ocehan kita. Iya. Ya, semoga ini bisa memberikan satu hal positif ya buat teman-teman yang denger gitu. Ya, dan menjawab semua pertanyaan yang banyak gitu di luar. Iya. Kenapa sih akhirnya lo hijab sih, Ra? Gitu kan. Gitu. Kenapa sih Cinderella akhirnya hijab ya? Karena bukan karena laki gitu, karena emang udah panggilan, men gitu. Jadi gue sebenarnya pengen thanks tuh selain sama yang pasti sama Allah Subhanahu wa taala ya. Gue thanks tuh sama Synchronize sih. Karena ya bertahun-tahun gue datuk Synchronize, ternyata tahun 2019 Synchronize 2019 itu mengubah hidup gue sih. Keren. Synchronize 2020 ya semoga ya. Gue itu kalau Synchronize nanti 2020 di J-Expo itu akan Synchronize pertama gue pakai hijab. Iya, gue juga. Iya kan? Ya udah, sampai ketemu Sampai ketemu lagi di ya. episode berikutnya. Terima kasih.